Sadaqallahul azim. Al-adabu fawqa ilmi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ada lagi bertemu di dalam majelis. Biar majelis ini sederhana, biar majelis ini sedikit, tetapi dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, duduk dengan niat berharap untuk Allah, berharap untuk Rasulullah, berharap untuk kedua orang tua kita, berharap untuk ibu bapak mertua kita, berharap untuk istri dan anak-anak kita, berharap untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, berharap untuk sepupu-sepupu kita, berharap untuk duduk di majelis ini untuk orang-orang yang dekat daripada kita, berharap duduk di majelis ini untuk daripada jiran tetangga kita, bahkan tetangga kita yang jauh di sana, bahkan orang-orang yang bermaksiat daripadanya, agar mendapat daripada berkah majelis malam ini. Wa insyaallah wa haja majelis bibarakah. Amin. Al-adabu fawqa ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa diiringi dengan adab, maka akan membahayakan pada dirinya, bahkan menjerumuskannya kepada api neraka. Orang yang terkadang berilmu, orang yang terkadang memiliki pengetahuan, orang yang terkadang memiliki wawasan dan keterampilan, maka dia tidak beradab, maka insya Allah dia akan menyombongkan dirinya. Ketika dia sombong, maka terjebaklah dia dalam kemusyrikan kepada Allah. Ketika dia musyrik, maka terjebaklah dia dalam dosa yang besar. Ketika dia berdosa besar, maka ancamannya adalah api neraka. Adab memiliki sebuah arti. Adab memiliki sebuah arti adalah kesopanan, keramah tamahan, dan kehalusan daripada budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak dan perilaku terpuji. Jadi sampai mana kita sudah beradab. Penting sekali adab itu, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepintaran pun, tidak ada artinya kepandaian, tidak ada artinya kemahiran, keterampilan, kebisaan kita tentang dunia sekalipun, tidak ada artinya apabila tidak memiliki adab kepada Allah. Adab ini penting. Adab itu lebih mulia daripada ilmu. Orang yang beradab lebih baik daripada orang yang berilmu. Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah dicaci maki tidak membalas dengan caci maki pula. Bagaimana Rasulullah diludahi, Rasulullah pun tidak membalas dengan meludahinya. Bagaimana Rasulullah dilempari batu, ditawaki batu berdarah-darah, Rasulullah tidak membalas melempari batunya. Bagaimana Rasulullah memberikan adab yang baik kepada kita. Biasa saja kalau Rasulullah dicaci maki, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menghindar dari caci maki? Sesungguhnya kita pun akan mendapatkan caci maki apabila kita berdakwah di sisi Allah. Apakah kita menghindar daripada tipu daya fitnah terhadap diri kita, sebagaimana Rasulullah pun difitnah dan ditipu daya oleh musuh-musuhnya? Padahal Rasulullah adalah orang yang mulia, orang yang paling beradab di sisi Allah. Rasulullah mohon ampun 100 kali kepada Allah setiap hari di pagi, kemudian 100 hari meminta ampun kepada Allah di petang hari.
Rasulullah juga meminta ampun di malam hari karena beliau beradab malu kepada Allah. Padahal Allah menjamin maksumnya ketiadaan dosa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menjelaskan bahwa adab itu adalah menerapkan akhlak yang mulia. Jadi adab itu bukanlah satu kata-kata, yaitu sopan santun mulia pekerjaan, tetapi adab itu adalah sebuah amal ibadah. Jadi pian beradab. Bagaimana pian beradab? Jadi fungsinya adab. Bila pian beradab, maka insya Allah semua akan terbuka. Jadi jangan sampai kita membuat resah daripada kedua orang tua kita. Bagaimana kita tidak membuat resah daripada guru-guru kita. Bagaimana kita tidak membuat resah orang-orang tua kita. Kalau pian beradab, jangan membuat resah. Jangan membuat resah Allah dan Rasulnya. Jangan membuat resah daripada kedua orang tua kita, walaupun tidak bersesuaian dengan diri kita. Jangan membuat resah daripada guru-guru kita, walaupun guru-guru kita telah memarahi kita. Jangan membuat resah orang-orang tua kita, walaupun diri kita melakukan kesalahan. Adab itu merupakan sesuatu yang menumbuhkan kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul. Bila kita memiliki adab, maka fungsinya adalah supaya memupuk diri kita daripada diri kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Bagaimana kita bisa mencintai kedua orang tua kita, guru-guru kita? Itulah adab, fungsi adab. Ketika kita memupuk kesopan santunan, ketika kita mengamalkan kesopan santunan, ketika kita mengamalkan jujur, ketika kita mengamalkan bertutur kata halus, berbuat yang baik, berpenampilan bagus, berpakaian tidak mencerminkan sesuatu yang melanggar daripada syariat, maka itulah fungsi daripada adab, yaitu akan menimbulkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Orang itu akan menjaga pakaiannya ketika dia beradab dengan Allah dan Rasul. Oh, pakaianku ada sesuai lawan syariat, misalnya terbuka aurat, lalu berpikir kepada dirinya, ya Allah, ulun supan lantian, lalu ditutuplah auratnya. Lalu berpikir pada dirinya, dia malu terhadap Rasulullah yang menganjurkan agar menutup auratnya. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, saya malu pada engkau sarankan kepada ulun untuk menutup daripada aurat ulun, maka ditutuplah auratnya. Itulah fungsi adab, yaitu memunculkan dirinya mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai daripada guru-gurunya. Tuh guru-guru kita menasihati kita untuk mengikuti Allah dan Rasul. Ketika kita jauh dari tuntunan Allah dan Rasul, maka kita adalah membangkang dengan guru kita, sopan kita lawan perguruan. Kita dengan santainya melanggar nasihat daripada guru-guru kita. Kita dengan santainya melanggar nasihat daripada orang tua kita. Coba pikirkan, coba kita renungkan, camkan dalam hati berapa besar pengorbanan orang tua kita, berapa besar pengorbanan daripada guru-guru kita untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bisa contoh,
Imam Syafi'i itu belajar. Imam Syafi'i itu beliau belajar selama 20 tahun di hadapan Imam Malik. 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Coba bayangkan. Wih ini nampak lain, setahun keluar, 2 tahun keluar, pada mengerti lagi adab sudah. A'udzubillahi min dzalik. Tadi dikatakan apabila ilmu tanpa adab maka akan menimbulkan kesombongan. Ketika menimbulkan kesombongan maka dia terjebak dalam kemusyrikan. Ketika dia musyrik maka api nerakalah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya adab. Imam Syafi'i belajar di hadapan Imam Malik 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Jadi pahamilah itu adab. Misalnya tentang Ratib Al-Aidrus. Ratib Al-Aidrus itu sanadnya adalah kalau dari Habib Hasan bin Alwi Sahibut Taribeh, maka terlepas daripada Habib Hasan bin Alwi bin Ja'far bin Soleh bin Usman bin Hasan bin Agil bin Hasan bin Alwi Sahibut Taribeh. Ketika Habib Hasan menjelaskan kepada kita, kemudian menguasakan pengijazahannya kepada kita, maka tidak ada satupun Ratib Al-Aidrus yang kita baca jalur daripada Hasan bin Alwi Sahib Taribah tidak keluar daripada ulun. Jadi kalau di sini dibacakan Ratib Al-Aidrus, maka murid-muridnya itu tolong datang ke sini. Jangan merasa membaca sudah di Belitung, jangan membaca sudah di mana-mana di Banjarmasin ini. Ketika ini yang dikuasakan, mengijazahkan, mengadakan Ratib Al-Aidrus pun pada datang. Coba, di mana adab dia? Coba di mana adab dia? Mudah-mudahan kita terhindar daripada yang namanya kesombongan diri. Apa ciri orang yang beradab? Yang pertama, dia memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian dia juga memuliakan guru-gurunya, karena itu yang hadir di setiap harinya. Jangan dibantah kita. Ada seseorang yang sudah berjalan 4 jam daripada kotanya, kemudian ibunya menelpon ingin berbuka puasa, meminta pisang. 4 jam sudah, padahal orang tersebut sudah memiliki janji untuk mengisi sebuah acara. Antara tempat dia bertemu dengan tempat dia berhenti untuk pulang menemui ibunya 4 jam kemudian, dengan tempat acara itu hanya berjarak 40 menit. Ketika ditelepon ibunya, putar balik langsung 4 jam menghadap ibunya. Pada kawan pada anu mahai ulun ni ada acara ni, ulun sudah di sini ada kawan. Sanggupkah pian demikian? Orang berbakti kepada orang tua, kada situ sini berbakti hari ini dirasakan ada. Sama ketika kita patulahan non kuitan, patulahan non baguruan, kada situ sini dirasa. Bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, bisa anak kita datang patulahan lawan kita. Anak kita macam kada kau diatur, berurusan lawan kita hari-hari bercampur. Ternyata kesalahannya adalah kita kada beradab lawan kuitan non puturuan kita. Coba
Itu satu contoh kecil. Belajar Imam Syafi'i terhadap Imam Malik 20 tahun, 18 tahun adab, 2 tahun daripada ilmu. Tadi dicontohkan nyata kalau pian hendak beradab pun kuitan kada kawat kan biindah mulik yo bulik. Kuitan itu ada dua, ridho walidain. Pertama, kuitan yang melahirkan dan membesarkan kita. Itu yang kuitan pertama. Kalau sudah berlaki begini berarti mintuha, amun lakian lah mintuhanya tuh berarti kuitannya. Nang melahirkan, nang membesarkan daripada bininya. Nang kedua adalah perguruannya. Anak perguruannya ini setia membimbingnya, setia memadahinya. Dan guru-guru kita inilah yang menerangi jalannya kita menuju daripada ilmu. Begitu duduknya. Jadi jangan disalah-salahkan. Tidak ada guru menuntut A, B, C kadang-kadang. Kadang-kadang guru juga kadang kepingin baik lawan muridnya kadang-kadang. Sama kuitan kadang-kadang juga kadang hendak baik anaknya pasti hendak baik terus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan. Amin. Dari yang sedikit ini ilmu yang kita bahas ini tentang adab, maka kita bisa duduk di sini sama dengan menunaikan daripada 100 sholat sunnah, 100 rakaat sholat sunnah. Coba ada yang di sini ada kuat 100 sholat sunnah. Ada juga yang merawihkan sampai 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau kita mengupas satu pasal daripada ilmu, duduk di majelis. Majelis ini sempurna. Sudah ada ratib, sudah ada maulid, ada tausiah tentang ilmunya. Maka duduknya sempurna di majelis. Insyaallah ada majelis berkah. Amin. Kalau sudah berkah bertambah-tambah manfaatnya. Amin. Tinggal tunggu waktu. Ngarannya orang berjalan pasti ada nang bubirangka, ada nang berjalan, ada nang buka hatinya halus beganal. Tenang aja biar, tenang aja biar. Rasulullahnya ada aja, Allahnya pun kada guling ya lah. Ayatul kursi sudah jelas aku tidak tidur. Bapak kita risau. Semua itu sudah diminta karena jalan Allah dan Rasulnya. Bilanya sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wujud ada. Tenang aja. Nang belum kawin, tenang aja, minta aja terus. Mun sudah datang bisa 2, 3, 4 biar disamsurkan. Lain 2, 3, 4 orang lah lain. Datangnya. Allah, Masya Allah. Kena pun ada juga diuji. Kalau Allah tuh mengherani kita dengan cara menguji, uji kesabaran, uji semuanya, diuji dengan rezeki, diuji dengan rezeki kita, perdagangan kita ditipu orang, dan seterusnya. Ujian itu tanda Allah herannya kita. Kena diulah dari meherani itu Allah Ta'ala kita, meherani kita. Amun biar kada diherani sedikit pun kada disinggung-singgung, selesai biar. Itulah namanya istidrat, begawi kada besing bahyangan, besembahyangan, kena kada sing ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berduit berapa berharta kada sing syukuran. Pokoknya aku ini biar sudah pas jalannya, pas, baik, tersesat pasnya. Nah, mudah-mudahan lah dimengerti, mudah-mudahan dimengerti. Hendaklah segala sesuatu itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Ada bapak, halusnya ada bapak, enggak hari halus ini sudah dibawa bapakku. Mau 9 sampai 15 tahun sudah dibawa kuitan. SMP 3 tahun dibawa juga belajar sifat 20. SMA belajar juga sifat muamalah. Paham?
3 tahun. Ada bapak semakin dini semakin bagus. Akhirul karam wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.